Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5311 sampai bab 5313. Chen Ping berjuang keras untuk bertahan di tengah serangan yang bagaikan badai, dengan semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Cahaya suci keemasan itu melekat padanya bagai belatung di tulang. Begitu menyentuh tubuhnya, ia akan membakar daging dan darahnya. Jika bukan karena ki jahat yang nyaris menekannya, ia pasti sudah tumbang sejak lama. Namun, cahaya di matanya semakin kuat. Meskipun serangan Wang Shengguang sangat ganas, serangan itu juga memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja kekuatan ilahi. Serangan balik dari pedang pembunuh naga menjadi semakin akurat. Chen Ping menemukan celah dalam serangan Wang Shengguang. Pedang pembunuh naga menyerang bagai ular berbisa yang keluar dari lubangnya, mengiris celah di baju zirah emasnya. Seberkas ki jahat menyerbu tubuh Wang Shengguang melalui lukanya. Wang Shengguang mengeluarkan erangan teredam, auranya langsung menjadi tidak teratur, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit redup. Mencari kematian. Wang Shengguang terkejut sekaligus geram. Ia tak menyangka tubuh sucinya akan terkikis oleh ki jahat. Tiba-tiba, ia menampar dada Chen Ping dengan telapak tangan, membuat Chen Ping terpental. Pada saat yang sama, ia mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk mengusir ki jahat di tubuhnya. Wajahnya menjadi semakin muram. Keduanya terpisah lagi, keduanya terengah-engah. Lengan kiri Chen Ping terpelintir secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Pakaian di dadanya berlumuran darah, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Kondisi Wang Shengguang sedikit membaik, tetapi baju zirahnya kini dipenuhi beberapa bekas pedang. Salah satu sayap ringan di punggungnya rusak, dan auranya terasa kurang stabil dibandingkan sebelumnya. Di luar aula cahaya suci, semua murid sekte cahaya suci tercengang. Sang master sekte, yang mereka anggap sebagai dewa dalam hati mereka, benar-benar telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti ini oleh seorang kultivator alam abadi longgar. Humazi memperhatikan dengan cemas, tak mampu menahan diri lagi, dan hendak menyerbu masuk. Namun, ia ditahan dengan kuat oleh Mo Chen. Jangan impulsif. Kalau kau masuk sekarang, kau hanya akan menyeret Chen Ping. Tapi kalau begini terus, Chen Ping pasti akan kelelahan sampai mati, kata Humazi mendesak. Mo Chen tidak berkata apa-apa, hanya menatap tajam ke arah sosok-sosok di dalam aula. Secercah tekad melintas di matanya. Jika Chen Ping benar-benar tidak bisa bertahan, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk memberi Chen Ping secercah harapan. Di dalam aula, Wang Shengguang merasakan kekuatan spiritual yang tak teratur di tubuhnya dan ki jahat yang terus-menerus menggerogoti meridiannya. Untuk pertama kalinya, secercah kewaspadaan muncul di matanya. Dia menatap Chen Ping dan tiba-tiba menyeringai. Bagus. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang bisa membuatku seheboh ini. Sebagai hadiah, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejati. Begitu kata-kata itu terucap, aura Wang Shengguang mulai melonjak liar. Cahaya keemasan yang tadinya redup kembali bersinar, bahkan lebih intens dari sebelumnya.
Rune pada 6 pasang sayap cahaya tanpa hidup berputar dengan liar. Riak-riak muncul di sekelilingnya, tekanan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar. Ki spiritual dari seluruh dataran cahaya suci mulai berkumpul di sini. Dia akan menerobos. Wajah Mo Chen berubah drastis. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Wang Shengguang yang telah terjebak di puncak tingkat 8 alam abadi bumi selama puluhan tahun, sebenarnya telah menyentuh ambang tingkat 9 selama pertarungan sengitnya dengan Chen Ping. Pupil mata Chen Ping juga mengerut tajam. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan di tubuh Wang Shengguang tumbuh secara eksponensial. Kekuatan ilahi itu menjadi lebih murni dan lebih mengerikan. Ia menggertakkan giginya, menahan luka-lukanya dengan kuat. Ia menuangkan seluruh kekuatan spiritual dan ki jahatnya yang tersisa ke dalam pedang pembunuh naga, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Berdengung. Cahaya keemasan pada Wang Shengguang mencapai puncaknya. 6 pasang sayap cahaya di belakangnya terbentang sepenuhnya, menutupi lebih dari separuh aula cahaya suci. Dia perlahan membuka matanya. Tidak ada lagi emosi manusia di matanya, hanya keagungan yang dingin. Alam abadi bumi kelas 9, akhirnya. Wang Shengguang merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan melolong panjang dan nyaring. Chen Ping, untuk menyaksikan terobosanku, kau bisa mati dengan puas. Dia melangkah maju, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Jantung Chen Ping berdebar kencang karena khawatir. Secara naluriah dia meletakkan pedang pembunuh naga secara horizontal di belakangnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Engah. Suara teredam terdengar. Chen Ping merasa punggungnya seperti dihantam gunung. Seluruh tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menabrak kubah aula cahaya suci dengan keras, membuat lubang besar pada ubin kaca keras, dan jatuh dengan keras ke alun-alun di luar aula. Chen Ping, Humazi dan Mo Chen berseru serempak. Tak peduli lagi pada hal lain, mereka berdua bergegas menuju Chen Ping. Sosok Wang Shengguang muncul di langit di atas alun-alun, menatap Chen Ping yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Senyum kejam tersungging di wajahnya. Alam abadi yang terpisah pada akhirnya adalah alam abadi yang terpisah. Sekalipun kau jenius, mustahil untuk menantangku di ranah yang lebih tinggi. Ia mengangkat tangan kanannya. Sebuah bola cahaya menyilaukan seperti matahari mengembun di telapak tangannya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mendistorsi udara. Sudah berakhir. Bola cahaya itu perlahan turun ke arah Chen Ping. Kemanapun bola itu lewat, tanah mulai meleleh, mengepulkan gumpalan asap putih. Pada saat itu, Humazi dan Mo Chen akhirnya mencapai sisi Chen Ping. Humazi mengorbankan semua jimatnya, membentuk dinding jimat yang tebal. Mo Chen menangkis dengan pedang panjangnya di depan. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan spiritual mereka, mencoba menangkis serangan mematikan ini. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Wang Shengguang mendengus dingin. Bola cahaya di telapak tangannya sedikit bergetar. Ledakan. Dinding jimat dan ki pedang hancur berkeping-keping di hadapan bola cahaya itu. Humazi dan Mo Chen sama-sama memuntahkan darah, terpental mundur, dan jatuh terbanting ke tanah. Nyawa mereka tak menentu. Chen Ping berusaha mengangkat kepalanya, menatap kedua orang yang tak sadarkan diri itu. Urat-urat merah tampak menonjol di matanya. Ia ingin berdiri,
tetapi mendapati anggota tubuhnya telah kehilangan sensasi sepenuhnya. Kekuatan spiritual dan ki jahat di tubuhnya benar-benar kacau, bahkan menggerakkan jari pun terasa sangat sulit. Bola cahaya itu semakin dekat dan dekat, aura panasnya sudah membakar kulitnya dengan menyakitkan. Ia bisa merasakan bayang-bayang kematian menyelimuti dirinya. Hatinya dipenuhi keengganan. Apakah ia benar-benar akan mati di sini? Wang Shengguang menampakkan senyum kemenangan di wajahnya, seolah-olah ia sudah bisa melihat adegan Chen Ping dimurnikan menjadi abu oleh cahaya suci. Namun tepat saat bola cahaya hendak mengenai Chen Ping, suara jernih dan dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. "Tuan, menindas yang lemah seperti ini agak tidak pantas, bukan?" Sebelum kata-katanya selesai, pedang ki perak cemerlang melesat dari cakrawala bagaikan meteor yang menembus malam, menebas tepat ke arah bola cahaya keemasan itu. Retakan. Adegan yang mengejutkan terjadi. Bola cahaya keemasan yang seharusnya dapat dengan mudah melenyapkan seorang kultivator alam abadi bumi, justru terbelah dua oleh ki pedang perak ini, lalu menghilang ke udara bagaikan gelembung. Wajah Wang Shengguang berubah drastis. Ia tiba-tiba mendongak ke cakrawala, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. "Ki pedang ini, apakah itu kau?" Sosok berpakaian putih terlihat melangkah di udara, mendekat. Langkahnya tidak cepat, namun memancarkan aura kebencian terhadap dunia. Pendatang baru itu memegang pedang panjang kuno, dengan wajah tampan dan tatapan mata acuh tak acuh, seolah-olah tak ada apapun di dunia ini yang memasuki pandangannya. Chen Ping menatap pendatang baru itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Wajah ini, dia pernah melihatnya. Di tangga naik surga, si tukang pedang Li Chunfeng yang telah diselamatkannya. Li Chunfeng mendarat di depan Chen Ping, mengayunkan pedangnya dengan lembut. Ki pedang yang lembut menyapu Chen Ping, Humazi, dan Mo Chen. Luka-luka mereka bertiga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia berbalik, tatapannya tertuju pada Wang Shengguang. Nada suaranya masih datar, namun mengandung niat membunuh yang tak terbantahkan. "Kau melukai Tuan Chen, jadi kau harus mati." Wang Shengguang menatap Li Chunfeng. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di wajahnya, dan suaranya bergetar. Li Chunfeng, bukankah kau sudah menghilang selama ratusan tahun? Bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana kamu tahu ini, Chen Ping?" Li Chunfeng tidak menjawab pertanyaan Wang Shengguang, hanya berkata dengan lemah, "Tuan Chen adalah guruku." Kata ini meledak seperti guntur di telinga setiap orang. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Wang Shengguang tercengang. Humazi dan Mo Chen yang baru saja bangun juga tercengang. Penguasa kota suci pedang Li Chunfeng yang berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi bumi sebenarnya mengenal Chen Ping yang berada di tingkat ke-9 alam abadi longgar dan mengakui sebagai gurunya. Wang Shengguang tersadar, raut wajahnya yang garang muncul. "Li Chunfeng, jangan pikir aku takut padamu. Ini sekte cahaya suci, bukan tempat bagimu untuk bertindak gegabah. Sekalipun kau penguasa kota suci pedang, jangan pikir." Kata-katanya belum selesai saat Li Chunfeng bergerak. Tak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana dia menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat aliran cahaya keperakan melintas. Detik berikutnya, Wang Shengguang mempertahankan ekspresi ganasnya dan membeku di tempat. Garis tipis darah muncul di lehernya.
Lalu seluruh tubuhnya bersama dengan baju besi emasnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang memenuhi langit dan menghilang sepenuhnya ke udara. Master sekte dari sekte cahaya suci di tingkat ke-9 alam abadi bumi baru saja langsung terbunuh seperti itu. Alun-alun itu berubah sunyi senyap. Semua pengikut sekte cahaya suci menjadi pucat pasi dan banyak yang jatuh lemas ke tanah, bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Li Chunfeng menyarungkan pedang panjangnya, berjalan ke arah Chen Ping dan membungkuk sedikit. Nadanya penuh hormat. "Tuan Chen, aku telah membuatmu takut." Chen Ping kemudian tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap Li Chunfeng di depannya, membuka mulutnya, dan akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat. Kamu adalah penguasa kota suci pedang." Li Chunfeng tersenyum tipis dan mengangguk. "Memang, aku adalah penguasa kota suci pedang." Siapa orang yang bertanggung jawab atas kota suci pedang itu? Wajah Chen Ping penuh dengan rasa ingin tahu. "Itu salah satu pelayanku di sisiku. Sejak aku menghilang, dialah yang bertanggung jawab atas kota pedang suci. Jadi dia hanya orang yang bertanggung jawab, tapi tak pernah berani menyebut dirinya penguasa kota." "Tuan Chen, sejak Anda menyelamatkan saya dari tangga surga, setelah saya kembali ke surga kelima, saya telah berkultivasi dalam pengasingan dan tidak pernah meninggalkan kota suci pedang atau menunjukkan wajah saya. Baru saat itulah aku tak sengaja mendengar namamu. Aku tahu kau benar-benar telah mencapai surga kelima. Aku tak menyangka dalam waktu sesingkat itu, kekuatanmu akan tumbuh begitu pesat. Merupakan tanggung jawab saya jika Tuan Chen menghadapi bahaya. Saya gagal melindungi Tuan Chen." Li Chunfeng penuh dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah berjanji pada Chen Ping saat itu untuk mengabdi pada Chen Ping selama 300 tahun. "Aku baik-baik saja sekarang. Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Chen Ping tersenyum tipis. "Nan Batian juga ada di surga kelima. Aku tahu. Dia sekarang sedang bersama kekasih masa kecilnya," kata Li Chunfeng. Humazi dan Mo Chen mendengarkan percakapan antara Li Chunfeng dan Chen Ping. Keduanya benar-benar terkejut. Terutama Mo Chen. Sebagai mantan master sekte pedang, dia bahkan mengangkat Chen Ping sebagai muridnya. Namun kini, penguasa kota suci pedang justru adalah bawahan Chen Ping. Adegan ini membuat Mo Chen agak bingung. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. "Senior Li," Mo Chen melangkah maju dan membungkuk pada Li Chunfeng. Bagaimanapun, sekte pedang Mo Chen bertahan hidup di bawah perlindungan kota pedang suci. Terlebih lagi, di surga kelima, ilmu pedang Li Chunfeng telah mencapai puncaknya. Tak seorang pun dapat menandinginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia menjadi penguasa kota suci pedang? "Siapa kamu?" Li Chunfeng tidak mengenali Mo Chen. "Ini adalah guruku, pemimpin sekte pedang, Mo Chen." Chen Ping memperkenalkan. Mendengar ini, Li Chunfeng buru-buru membalas. "Jadi, rekan Daoismo, Chen Ping, kau tidak boleh memanggilku tuanmu lagi. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan senior Li di sini, aku ini apa? Kalau senior Li mengajarimu teknik pedang, pasti jauh lebih kuat dariku." Mo Chen berkata dengan wajah penuh malu. "Jika Tuan Chen ingin belajar, tentu saja aku tidak akan menahan diri," kata Li Chunfeng. "Kita bisa bicarakan itu nanti. Mari kita selesaikan masalah ini dulu," kata Chen Ping. Li Chunfeng mengangguk.
melirik murid-murid sekte cahaya suci yang gemetar di sekitar mereka. Jejak dingin melintas di matanya. Orang-orang ini menjaga mereka tetap hidup juga merupakan momok. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan tenang di matanya menunjukkan pendiriannya. Bersambung.